Al-Fatihah aja misalnya dalam kondisi aku nggak baik-baik aja gitu ya, memformulasi ngeblank. Jadi begitu di hir itu aku lupa udah baca bis apa belum. Karena begitu bismillahir di kepalaku tuh udah aku kebayang buku sesuatu kah, atau potongan YouTube yang pernah aku tonton kah, atau momen sore pagi hari itu kah, udah kepikiran di situ pas bismillahir tuh. Sehingga aku nggak ngerasa tadi tuh begitu hir rahman aku bisnya aku baca nggak ya? Kan ini kan bagian dari apa? Yuwaswis, bisikan setan. Oh iya emang aku terkutuk memang macam gue kan. Itu yang bikin aku sedih banget itu tuh. Aduh, aku nggak pernah berhasil 1 bulan Ramadan hatam sekali. Aku nggak pernah berhasil. Dan aku sedih banget. Aku nggak pernah mampu berhasil. Dan selama sebelum tahu selalu self blame ngerasa. Iya, aku sedih banget momen-momen itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng sama aku di Hijrah Story. Kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang keluarga kita juga ditemani, talent temani, yaitu Kang Syahrial. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Kang Syahrial ini adalah salah seorang talent temani dan juga founder dari Identity First. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang mental health. Oke. Mental health gitu ya. Mungkin supaya kenal dulu nih Kang terkait mental health, kan orang pasti pingin tahu dulu kenapa sampai Kang Syahrial nih diundang ke podcast dengan tema mental health ini, pasti kan ada backgroundnya gitu. Nah, kalau dari yang SK tahu mungkin sedikit sebagai prolog Akang sempat melalui ya beberapa fase terkait mental issues, bahkan sampai dirawat ya Kang ya, kalau tidak salah. Nanti kita sambil cerita lebih jauh. Tapi sebelum itu Aska mungkin mau sedikit prolog terkait isu tentang mental health yang seringkali dialami oleh banyak orang, yaitu orang itu seringkali bahkan gak nyadar kalau misalnya mereka itu ada mental issues. Aku bahkan juga kadang, karena aku juga sebenarnya salah seorang yang pernah konsultasi ya, even gak yang sampai that serious, tapi aku juga ngerasa ketika akhirnya aku mengetahui oh ternyata aku punya luka, aku gak ngeh bahwa hal-hal yang aku lakukan itu ternyata adalah sebuah isu gitu. Kalau Kang sendiri gimana sih awal mulanya sampai akhirnya menyadari ada di titik itu bahwa Akang ada mental issues yang harus tadi? Oke, pertama pasti ya kayaknya hampir pasti orang dengan penyakit mental itu sebenarnya adalah dia nggak sadar kalau dia itu sakit. Kayaknya itu umum deh gitu. Somehow kita nggak bisa membedakan kondisi kita tuh lagi sehat atau kita lagi sakit. Jadi itu general gitu. Secara umum banget gitu, nggak hanya karena nggak hanya karena kita dalam posisi tertekan atau kita seorang pekerjaan, tapi juga dari rumah, dari sekolah kita tuh nggak pernah dikasih tahu kita tuh kapan harus minta tolong. Kita tuh tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diajarkan kapan kita harus minta tolong, atau yang kemudian dikenal dengan istilah help seeking behavior. Help seeking behavior. Aku start dari kapan aku ngeh gitu ya. Aku ngeh kayaknya gue butuh bantuan psikolog deh. Sebenarnya itu bahkan aku bukan dari faktor internalku, itu dari faktor eksternal. Ada di lingkungan keluargaku yang menduga-duga gitu. Kayaknya dalam diriku ada aku penyintas disabilitas mental ini deh. Kayaknya aku orang tersebut sepupu kita atau keponakan kita atau siapapun gitu ya, kayaknya dia begini-begini deh dengan istilah-istilah mental health issue gitu. So aku gergetan gitu. Kenapa kalau misalnya emang udah kelihatan seperti itu nggak ditegakkan saja diagnosanya, jadi ayo kita ke dokter daripada berasumsi self diagnose gitu atau ke psikolog gitu. Ya udah gitu. Jadi aku istilahnya ya kasarnya sampai ke psikolog pun aku denial, aku sakit. Aku tuh kesel sama lingkungan keluargaku. Apa sih pada pakai istilah-istilah kayak gue gitu? mau ketini gitu. Ya, bahkan ibuku, bayangin ibuku usianya mungkin sekarang 63 gitu. Tiba-tiba di mobil aku lagi nganterin beliau, aku bawa mobil gitu. Terus ibuku cerita, "Dek, mama mau cek diri mama ke dokter. Kali aja mama ADHD." Hah? Kata gue, gimana gitu, hebat betul ini.
udah punya cucu gitu ya, kok kenal-kenalan istilah seperti itu. Mantap betul ini circle nenek-nenek satu gini kan. Astagfirullahaladzim, mama punten, aku cinta kamu. Oke. Nah di situ juga aku yang bikin gemes gitu akhirnya. Iya. Ya udah daripada orang-orang kayak gitu, aku aja deh gitu. Aku aja ke psikolog, aku mau tahu diriku tuh sehat apa enggak. Mungkin bisa jadi sekalian medical check up juga kali ya. Oke. Sebenarnya kayak gitu awal mulanya ke psikolog. Jadi aku ke psikolog tuh dalam kondisi denial. Oke. Bukan dalam kondisi gue Gue butuh bantuan. Bukan. Oke. Belum nyampe sama. Oke. Belum menyadari itu. Terus udah gitu mama punya alasannya sendiri lah ya kenapa cerita kayak gitu aku nggak sampaikan. Terus aku, tapi kalau ke psikolog tuh kan kita harus ngeluh ya. Ngeluh apa ya gue? Bingung. Karena nggak ngerasa ada yang aneh. Karena nggak ngerasa ada yang aneh. Jadi aku mulai dulu tulis nih keluhan ini. Oke gitu. Jadi ke psikolog tuh aku dalam kondisi kayak mau ke dokter gigi, mau ke dokter mata sih lebih tepatnya ya. Cek mata aja kan aku perlu rutin ya. Nggak mempersiapkan dengan keluhan gitu. Aku mikir dulu ke psikolog tuh. Ini tulis gitu. Sampai akhirnya udah keluhan pertemuan pertama dengan psikolog itu teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu. Biasanya kita pertemuan pertama itu nggak banyak ngobrol karena psikolognya perlu observasi. Kita yang perlu memberikan banyak data pertemuan pertama. Dan itu biasanya nggak lebih dari 1,5 jam gitu. Nah di pertemuan kedua mulai ada konseling, mulai ada dialog gitu ya. Nah pada pertemuan keempat baru tuh ada diagnosanya keluar. Ada tesnya dulu yang harus dijalankan oleh aku dan ini cukup panjang 5 jam kalau tidak salah tesnya. Kayak itu kayak semacam psikotes gitu. Oh tulisan gitu berarti. Ya, ada lembaran-lembaran banyak banget soal sih. Sampai aku butuh waktu 5 jam. Aku nggak tahu itu normal apa enggak mengerjakan soal-soal itu sampai 5 jam gitu. Nah hasil dari situ baru diagnosanya keluar gitu. Diagnosanya tegak. Oh iya betul saudara Syahrial Fadilah ini didiagnosa ADHD inatensi. ADHD inatensi gitu. Istilah resminya sekarang itu. Atau ADHD tanpa hyperaktivitas. ADHD tanpa hyperaktivitas. H-nya tuh hyperaktivitas. ADD itu jadi apa? Attention Deficit Disorder gitu. So aku diedukasi lah sama psikologku kan, ceritain kayak gini. Terus begitu aku dengerin itu tuh aku lemes kejur badan. Lemes banget. Karena semua yang beliau ceritakan itu itu aku banget gitu. Dan aku ngerasa sedih. Ternyata aku mengidap penyakit ini udah dari lama, tapi aku nggak tahu bahwa itu. Coba bersikap normal. Kayak orang-orang gitu. Padahal itu sulit buat aku nggak bisa gitu. Aku sedih gitu dengernya aja tuh udah bikin aku sedih. Jadi orang adik-adik itu aku ditegaskan dengan lembut, santun. Alhamdulillah psikologku sangat komunikatif dan baik banget ya. Hatur nuhun ibu. Beliau sampaikan kakak jadi ini disabilitas mental ya termasuk dan tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dia dikendalikan gitu. Aku dikasih tahu itu nggak bisa disembuhkan. Dia perbedaan fungsi neurotransmitter di dalam otak. Oh sifatnya emang ada kaitan dengan organ. Iya dengan organ gitu. Aku dengerin, aku selama edukasi tuh ya udah aku deg-degan gitu. Oh ya udah lemes gitu. Berapa lama aku denial kalau aku sakit atau aku nggak baik-baik aja? Lebih dari 25 tahun. Aku ke psikolog juga bukan karena aku mengeluhkan diriku gitu. Tapi ternyata malah ketemu. Dan ternyata oh ya Allah ternyata selama ini tuh aku baru menyadari ada banyak sekali momentum-momentum yang sebenarnya dari momen itu tuh hidayah dari Allah, itu tuh petunjuk dari Allah gitu. Ketika aku selalu ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya aku tuh diarahkan, Syahrial kamu butuh bantuan profesional, butuh psikolog. Tapi aku nggak ngeh gitu. Kalau aku nggak baik-baik aja. Jadi momentum aku ke psikolog itu aku karena orang lain, karena pihak dari luar. Dan begitu dikasih tahu diagnosanya aku langsung lemes. Aku sakit. Setelah dikasih tahu diagnosanya aku sakit. Fisik demam, jadi begadang, nggak bisa tidur gitu. Setelah dikasih tahu itu sedih, terguncang. Yang kepikiran sama aku adalah aku jahat sama diriku sendiri. Emang apa sih Kang yang tadi kan Akang bilang ternyata itu susah banget buat Akang, apa yang sampai bikin sakit gitu? Berarti kan sesuatu hal yang sangat gila nih gitu. Attention Deficit Disorder itu adalah ketidakmampuan diriku untuk punya
fokus yang lama. Hal ini juga menyebabkan aku sering banget cepat lupa. Sebenarnya aku tuh takut menjelaskan ciri-cirinya dan definisinya karena aku takut nanti viewers kita cocok lagi, nggak boleh ya. Harus ini loh, harus dengan ahli, nggak boleh self diagnose gitu. Kayak gitu. Nah, hal ini menyebabkan sebenarnya dari dulu alhamdulillah gitu aku dianugerahi keluarga yang terbuka gitu. Aku tuh dari dulu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu selalu ada buku paket kan buat kita. Kelas 1 SD paketnya misalnya ada 10 buku. Kelas 2 ada 10 buku kayak gitu. Semua buku paketku tuh hilang. Hilang? Semuanya hilang. Hilang tuh hilang. Hilang. Lupa naro, enggak tahu ada di mana. Semua. Jadi yang aku pegang itu selalu fotokopian punya tetanggaku. Wow. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai SMA pun. Waktu itu nggak ngerasa itu hal yang ya aku nggak tahu, aku nggak ngerti, aku juga nggak tahu kalau itu sesuatu hal yang tidak normal. Ya aku dimarahin pada saat itu, ya aku dinasehatin gitu sama orang tuaku sama abang-abangku gitu. Tapi ya dimarahin seala kadarnya aja kayak kamu gimana sih teledor yang semacam itu kan. Tapi bertahun-tahun aku selalu ditempel sebagai anak yang teledor, yang ceroboh gitu. Dan ini gak cuma buku. Ini gak cuma buku. Ketika aku SMA kemudian aku perlu disclaimer dulu teman-teman. Aku keluarga berprivilege. Aku berprivilege, aku punya keistimewaan gitu. Kami punya kemampuan ekonomi yang sebenarnya menengah ke atas. Aku tahu itu karena aku baru ngeh ketika aku waktu SMP tuh sering jadi pusat informasi cerita tentang Naruto terbaru. Kayak teman-teman aku selalu nanya Naruto terbaru pada aku karena di rumahku ada internet. Aksesnya. Ada internet. Oh ternyata aku juga baru sadar. Naruto menjadi parameter. Kita nanya sampai aku waktu itu bilangnya Uzumaki Narudil. Ada dulu sempat dipanggil Fadil. Iya. Saking aku suka bercerita. Dengan aku punya internet gitu di rumahku, aku tahu aja, oh ternyata aku tuh ekonomi menengah ke atas ya. Dan yang kedua, salah satu logo yang aku tahu lagi aku menengah ke atas adalah di rumahku tuh ada mayones. Menurutku itu salah sebuah tolak ukur kalau ekonomiku menengah ke atas sih. Karena menurutku kalau rasa tuh cukup kayak garam, gula, kecap, saus sambal udah cukup. Mayones apa itu? Mayones buat apa nggak sih? Tidak Indonesia friendly ya. Rendang nggak pakai mayones. Rendang nggak pakai mayones betul. Nasi goreng, ya kan? Bakso, ya. Ini tingkat kesyukuran gue ya menyadari oh iya aku tuh ekonomi menengah ke atas. Artinya apa teman-teman? Aku juga mulai mensyukuri bahwa ayah ibuku tuh terus ngasih aku kesempatan meskipun aku sering hilang barang. I see. Aku pakai kacamata keturunan, lensaku plus dan kacamatanya mahal. Lensanya jadi udah 400.000 lensanya doang belum sama frame. Jadi kacamata yang aku miliki dari aku SD itu 500.000 ke atas. Aku sempat dibelikan bahkan yang harganya di atas 1 juta waktu SD 2000 di antara 2003 sampai 2009. Hari Kamis beli, hari Jumat hilang. Allah. Aku hilang lebih dari 1 lusin kacamata. Dari SD sampai SMP. Aku kalau kacamata lebih pede 2 lusin. Dengan range harga yang tadi ya. Aku gak pernah kayaknya waktu sampai aku SMA aku gak pernah beli kacamata di bawah 250.000. Karena aku tidak tahu ada yang semurah itu lensa plus gitu. Ayah ibuku juga merasa oh mungkin adek akan merasa dicintai, disayangi dan diperhatikan kalau kita berikan yang terbaik gitu. Itu yang aku lihat dari ayah ibuku gitu. Hilang semua. Ya hilang atau yang konyol-konyol lah ketekan gitu loh. Nggak jatuh di mana. Pokoknya semuanya kecerobohan gitu. Kalau handphone aku agak pede mungkin 1 lusin lebih sedikit lah. Gitu dari SD ya kan SD itu aku kalau nggak salah pegang 5 kelas 5 SD udah pegang HP. Aku kaya banget kan. Bener gak sih aku? Berarti aku menengah ekonomi ke atas. Aku sih merasa gitu ya. Dan ngilangin selusin. Itu maksudku. Dan tapi tetap aja sih itu banyak banget yang hilang. Emang nggak bener-bener notice the pattern? Enggak sih mungkin ya. Apa? Gimana? Salah satunya mungkin itu juga disebabkan karena kami sekeluarga pelupa. Cuman memang si bungsu ini, si kecil ini yang paling parah. Oh, kakak bungsu ya? Aku bungsu. Si bungsu ini ibaratnya kalau kos gitu, ayahku ngilangin berapa barang, ibuku ngilangin berapa barang, tetehku ngilangin berapa barang. Jadi ini terlihat ya udah. Abangku, iya, jadi aku tuh terlihat anak kandung dari keluarga aku karena aku sering hilang gitu. Cuman bedanya dia satu
lebih banyak, yang kedua dia lebih cengeng, udah itu aja. Pada saat itu makanya begitu aku jadi diceritain seperti itu diagnosanya setelah aku sudah lulus dari kampus, aku sedih banget gitu. Oh iya, ternyata itu tuh bukan karena aku suka marah-marah kan jadi sama diriku sendiri, karena aku kehilangan barang, mungkin aku nggak mana orangnya, mikirnya karena aku padahal ada faktor lain. Iya, aku pikir karena aku seceroboh itu, aku orang nggak mana, nggak bisa dipercaya, aku selalu mengkhianati kepercayaan kedua orang tuaku, aku nggak apik, aku sering marah-marah, aku melabeli diriku sendiri meskipun orang tuaku menahan. Aku nggak pernah, seingetku ya, aku lihat segitu parahnya aku seingetku ya, aku nggak pernah dibentak karena kesalahan-kesalahan itu. Kalau dimarahin, diceramain ya sudah pasti bagian daripada pendidikan lah ya. Tapi dibentak tuh aku nggak pernah sama sekali. Padahal yang aku hilangin tuh banyak. Bahkan ketika SMA nih aku dibelikan motor, STNK hilang 3 kali kayaknya. STNK. Kalau kunci motor hilang kita paham. STNK kenapa bisa hilang? Coba kamu bayangkan. Dan aku sering juga kecelakaan motor. Karena ceroboh, nggak fokus. Emang ADHD ini mempengaruhi fokus? Sangat mempengaruhi fokus banget. Mempengaruhi fokus lain gak sih Kang yang bikin Akang frustasi banget juga? FYI sesungguhnya ini nggak, aku coba minta relate sama teman-teman ya. Rian Adriandi yang produsernya Jumbo tuh dia ADHD juga. Terus kalau teman-teman tahu Magnus Carlsen, atlet hebat catur tuh kalau nggak salah seingatku dia ADHD juga. Yang gebrak-gebrak meja itu karena dia kalah. Padahal kalahnya baru sekali ya. Jadi tingkat pelupanya itu FYI ini ya, sampai ke wudhu tuh aku nggak pernah ingat udah 3 kali apa belum. Di masa COVID itu kan masa terberat buat kita semua ya. Aku sholat zuhur tuh bisa sampai 4 kali. Asar tuh aku bisa sampai sholat 3 kali. Blank, real blank. Udah sholat apa belum? Saking berkecambuknya pikiranku, ada terlalu banyak yang nge-pop up di kepalaku. Maka dikatakan oleh dokter-dokter tuh, aku lupa ya, maaf teman-teman, dokternya siapa yang sampaikan, cuman teman-teman bisa lah googling gitu ya. ADHD itu analogi yang paling mudahnya adalah menjelaskan kalau si otaknya itu kayak Ferrari, mobil yang cepet banget gitu, cepet banget secara pemikiran. Sedangkan tubuhnya itu sepeda. Jadi mesinnya mesin mobil formula, tapi badan itu badan sepeda. Gitu. Jadi aku sering banget burn out, overthinking, insomnia. Itu tuh buatku normal. Aku memang seperti itu. Sebelum tahu. Gitu. Itu yang buat aku, ya Allah, ternyata aku zalim sama diriku sendiri. Aku bahkan suka, kenapa aku jarang ke sholat subuh misalnya, ke masjid. Aku marah, kayaknya aku ahli neraka deh, aku munafik deh kayaknya. Sekarang nggak bisa lagi. Padahal emang aku burn out, aku depresi cepet gitu. Rilisnya aku nggak tahu gimana caranya gitu. Malam-malamku mikirin hal-hal yang tidak begitu penting atau terjebak dalam maladaptation, daydreaming, kelamaan ngelamun malam hari gitu. Karena itu bagian dari konsekuensi dari ADHD itu. Oh ya Allah, aku ternyata sejahat itu sama diriku sendiri gitu. Abis itu udah aku lemes. Seminggu kayaknya ada berantakan. Karena menerima diagnosa itu, lemes, harus ngapain kayak gitu. Akhirnya kemudian setelah down itu gimana pakai sampai akhirnya sekarang bisa berlanjut pengobatan ya Kang? Sampai mungkin kan itu sebenarnya aku kan juga tadi notice pattern ini sih Kang, terkait ngerasa aku ibadahnya nggak bisa ini segala macam. Berarti ada perasaan ini nggak Kang? Dulu sebelum tahu bahwa akan ada ADHD, berarti Kang sempat ngejudge diri, aku ternyata ruhiyahnya jelek, atau mungkin aku jelas. Aku tuh qadarullah ketemu sama sirla teman-teman yang kayak sehari atau seminggu tuh bisa 1 juz. Itu orang aneh tuh menurut aku. Itu orang aneh banget. Apalagi aku ketemu waktu maba, aku SD, SMP, SMA tuh negeri terus. Waktu maba di kampus tiba-tiba ketemu orang-orang yang menyampaikan kalau dia punya hafalan Quran. Itu aneh banget. Gimana caranya dia bisa fokus untuk menghafal sebanyak itu? Dan ternyata mereka dalam seminggu bisa 1 juz, malah ada yang bisa 1 hari 1 juz. Aku marah-marah lagi sama diriku sendiri tuh. Ternyata aku nggak beriman, aku ternyata nggak gini, aku nggak ternyata gitu. Ramadan, setan-setan nggak ada. Ini bisa nih gue kayak mereka nih kan. Bisa aku juga. Kalau yang penting kan kita disiplin aja, terjadwal ya kan.
nggak bisa, tetap nggak bisa. Formulasinya udah aku coba ini coba itu gitu, kok nggak bisa fokus ya. Al-Fatihah aja misalnya dalam kondisi aku nggak baik-baik aja gitu ya, memformulasi ngeblank. Jadi begitu di hir itu aku lupa udah baca bis apa belum. Karena begitu bismillahir di kepalaku tuh udah aku kebayang buku sesuatu kah, atau potongan YouTube yang pernah aku tonton kah, atau momen sore pagi hari itu kah, udah kepikiran di situ pas bismillahir tuh. Sehingga aku nggak ngerasa tadi tuh begitu Rahman aku bisnya aku baca nggak ya? Kan ini kan bagian dari apa? Yuwaswis, bisikan setan. Oh iya emang aku terkutuk memang macam gunungan. Itu yang bikin aku sedih banget itu tuh. Aduh ya Allah. Aku nggak pernah berhasil 1 bulan Ramadan hatam sekali. Aku nggak pernah berhasil. Dan aku sedih banget. Aku nggak pernah mampu berhasil. Dan selama sebelum tahu selalu self blame ngerasa. Iya. Aku sedih banget momen-momen itu tuh. Kayak gitu. Jadi pasti banget ada momen ngehubungin sama Ruhiyah. Aku belum tahu Kang proses pendamaiannya, apakah akan saat ini sudah damai. Aku mau tanya itu, tapi apakah Bapak bertanya itu Kang? Aman. Itu hal yang itu berat banget sih pasti malu itu, apalagi selama berapa tahun berarti Kang, dari umur berapa berarti Kang kalau boleh tahu akhirnya mengetahui ADHD? Aku baru tahu kapan? Baru tahu tahun lalu. Berarti berapa tahun? Aku baru tahun lalu baru tahu. Ya semenjak itu jadi rutin kan ke psikolog, konseling gitu ya. Terus aku juga ke psikiater juga. Ya aku karena aku basicnya ngaji belajar gitu ya, sehingga aku sebenarnya nggak begitu lama untuk sampai kemudian acceptance gitu ya. Butuh waktu aja, tapi nggak denial mulu gitu ya. Oh ya udah, aku qadarullah ditakdirkan terlahir dengan neurotransmitter yang seperti itu begitu. Tinggal ku cari tahu gimana cara mengelola hal ini supaya menjadi sebuah keberkahan gitu. Aku ke psikiater juga, jadi aku minum obat gitu. Aku ke psikiater itu berarti dokter spesialis jiwa teman-teman. Mereka itu ngurusin organ dalam tubuh, dan setelah selesai bertemu itu kita akan dikasih obat gitu. Kalau ke psikolog itu enggak. Oke, mungkin ini gue perlu jelasin ya, psikolog sama psikiater itu bedanya apa. Kalau ketemu psikiater itu ujungnya adalah kita dikasih obat. Obat itu akan membantu kita gitu untuk stabil, membantu. Jadi upaya kita adalah ketika minum obat melatih diri kita supaya ketika nanti obatnya habis tanpa perlu dibantu kita stabil. Poinnya di situ. Jadi kalau kita terus minum obat tapi kita nggak membangun habit baru, mindset baru, mempelajari rilis emosi yang baik, kita akan akhirnya hanya bergantung pada obat gitu. Jadi bilang kalau ke psikiater itu nanti kita bakal kebergantungan. Enggak, sebenarnya. Tergantung ya. Kalau kamu misalnya tenggorokanmu sakit gitu, terus kamu ke dokter, oh iya ini tenggorokannya memang ada luka, minum OBH ya. Terus tapi setiap hari kamu makan gorengan. Terus kamu bilang, aku tergantung sama OBH gitu. Harusnya nggak boleh sebut nama ini ya, nama obat. sorry. Ya gitulah pokoknya ya, maksudnya obat batuk gitu ya gitu. Oh ini aku bergantung sama obat batuk gitu. Enggak, itu karena kamu makan gorengan terus gitu. Bukan karena bergantung sama obatnya. Kayak gitu ya. Clear ya. Jadi memang baiknya tuh beriringan antara kita ke psikolog sama ke psikiater. Nah, kan tadi aku cerita ya, seminggu berantakan apa segala lupa. Ya ke sholat juga berantakan. Bahkan ke sholat juga jadi enggak karena setelah aku sadar ternyata aku berpenyakit. Jadi ibadahku harus makin semangat. Enggak. Pada saat itu masih shock, masih tepar. Aku butuh kalau nggak salah kurang lebih seminggu ya. Masih berantakan terus, lemas gitu badannya, nggak ada tenaga. Siklus energiku nggak pernah balik gitu. Jadi dia ngedown aja terus. Udah tidur lama tetap down, udah makan enak tetap down, nggak semangat gitu. Sampai akhirnya ketemu lagi sama psikolognya, diedukasi gitu, konselingnya mulai, yaitu terbantu acceptance-nya itu adalah karena dibantu sama psikolognya, dibantu oleh profesional. Sembari aku juga ngaji, gitu, aku cari penguatan tentang penyakit mental ini, tentang hujah-hujahnya dan sebagainya. Itu yang momen aku bisa
sebenarnya istilahnya bukan sembuh ya, terkendali sebenarnya istilahnya. Karena tadi ADHD nggak bisa sembuh ya. Karena nggak bisa sembuh, jadi hitungannya terkendali kayak gitu. Nah aku nyobain nih pendekatan dengan psikolog dulu. Psikolog tuh sependek yang aku pahamin ya, itu dia 3. Satu, mindset itu benar-benar ngaruh banget. Cara kita berpikir itu ngaruh banget dengan kesehatan mental kita. Makanya ada istilah-istilah yang disebut dengan psikosomatis. Gitu Tahu yang sakit tubuh karena pikiran ya. Iya, biasanya ini orang-orang adik-adik kita misalnya SMP SMA mau ujian nasional misalnya, Sakit terus demam. tiba-tiba demam gitu atau mules tiba-tiba. Tapi kalau ke dokter nggak kenapa-napa, itu psikosomatis namanya. Gitu. Dari pikiran bisa jadi sakit fisik, dari pikiran jadi sakit fisik, psikosomatis namanya. Jadi kita akan diedukasi sama psikolog cara berpikir yang benar, tertib berpikir, gitu ya, disiplin dalam berpikir. Satu, pikiran. Yang kedua itu adalah habituasi, gitu, kebiasaan. Oh saya sering banget begadang karena deadline kerja atau karena film-film yang saya suka. Nggak boleh. Ayo regulasi waktunya yang baik dan benar. Begini dibantu. Nanti kita akan sharing sama si psikolognya. Saya ada ini, gimana cara regulasinya, nanti dibantu sama beliau. Gitu, psikolog tuh kayak gitu. Habituasi. Yang 3 adalah soal ngelola emosinya. Gimana kalau terlanjur marah misalnya. Jadi kalau kita dalam kondisi disabilitas mental atau dalam penyakit mental itu berlebih. Kalau marah dia berlebihan, kalau nangis dia berlebihan. Jadi salah satu hal yang sebenarnya stimulusnya kecil, tapi responnya ngegas banget gitu. Sebenarnya stimulusnya harunya sedikit gitu dalam sebuah film, atau ada anak kucing lagi cari makan sendirian terus sedih banget gitu. Jadi selalu ngegas marah atau ngegas nangis. Jadi kalau oke gas itu biasanya ada yang salah. Ini apa emosi pengelolaan diri maksudnya tadi kita masih fokus kan? Iya masih. Iya. Itu biasanya ada yang berlebihan. Aman. Lanjutkan. Aman ya. Kayak gitu. Itu dari psikolog. Nah aku coba nyobain dulu tanpa obat. Jadi aku cuma 2 minggu minum obat. Aku ngerasain tuh begitu minum obat terus terbantu kan aku. Terus aku kerasa banget perubahannya. Iya. Bener-bener yang nyobain tilawah nggak tuh? Oh iya. Langsung. Oh iya. Langsung semangat. Langsung bagus. Targetan tilawah. Enggak cuma 1 juz sehari, bisa lebih aku. Masya Bisa. Allah. Ya aku akhirnya sadar kalau ya Allah, aku berapa puluh Kemana tahun aja gue gitu ngelola diri ini ternyata salah. Karena begitu dibantu ya, ini orang normal harusnya hidupnya gitu. Aku baru tahu harus itu ritmenya gini, antusiasmenya, gairahnya, konsentrasinya, fokusnya, ketenangannya, keseimbangannya itu seperti ini gitu. Aku baru sadar di 2 minggu itu. Artinya aku punya benchmark Syahrial dalam kondisi sehat dengan minum obat. Gitu. Setelah itu aku mau coba treatment dengan psikolog, dengan mindset, dengan habituasi, dengan pengelolaan emosi. Aku diajarin banyak hal kayak gitu sih. Sampai hari ini sih terus jalan. Berarti proses pendamaian itu masih terus berjalan ya kan, karena memang nggak bisa sembuh. Dan berarti apakah harus seterusnya, apakah ada obrolan nggak sih Kang dari psikolog ini kita harus terus maintenance sampai, atau ada nggak sih batas akhir bahwa udah siap untuk mandiri mungkin? Jadi kenapa tadi aku sebut 6 bulan? Karena psikolognya yang menutup. Terapi kita sudah selesai. Kita ditutup. Jadi psikolog itu kan pekerjaannya. Aku juga perlu luruskan nih sama teman-teman. Psikolog itu kan pekerjaan. Jadi ketika dia datang ketemu klien, dia itu melihat klien itu seperti ngelihat lembaran-lembaran yang perlu dia observasi, yang perlu dia cari datanya, dia analisis. Mungkin dalam benak teman-teman bayangin aja semacam rancangan undang-undang begitu, atau kamus tebal gitu. Psikolog tuh ketemu klien tuh seperti itu gitu. Sehingga sebenarnya kita nggak bisa lebih dari 2 jam karena si psikolog tuh udah ada template-nya di dalam kepala kayak biografi gitu, nama, tanggal gitu kan. Kalau biografi. Nah di otak psikolog tuh ada ini simptomnya ininya ini gitu. Kita tuh adalah sebuah pekerjaan, beban buat dia. Gitu. Jadi jangan diharap psikolog mah pengen kliennya terus-terusan konseling sama dia. Enggak guys, beban Anda tetap saja. Capek juga psikolog juga manusia. Jangan terus-menerus. Kalau klien balik lagi dengan masalah yang sama terus, psikolognya yang perlu ke psikolog gitu. Itu saya perlu klarifikasi juga. Psikolog tuh juga nggak happy dengan lu terlalu lama di situ gitu, karena kliennya banyak, nggak cuma kamu. Kayak gitu ya. Jadi kenapa 6 bulan? Karena dia tutup.
Oke Kak Syahrial, kita sudah selesai. Harapannya kakak setelah dari sini bisa mandiri dengan apa yang sudah kemudian diedukasi oleh kami gitu ya. Maksudnya sebagai lembaga gitu. Oleh kami, oke Kak gitu. Start tuh aku dari Januari sampai hari ini gitu. Dan jelek. Oke. Boleh diceritakan mungkin? Jelek banget. Kenapa jeleknya Kang? Tadi kan apakah proses penerimaan itu sampai hari ini? Ya, proses penerimaan itu sampai hari ini karena aku mungkin terhitungnya juga bebal kali ya gitu. Kupikir kayaknya nggak usah harus strict banget ngikutin apa kata psikolog deh. Kayak yang penting gue bisa gini aja deh. Gue ngerti kok maksudnya kemarin tuh apa gitu. Jadi coba pakai cara lain yang Menurut Akang kayaknya bisa gitu. iya, bukan yang menurut psikolog. Padahal waktu ngikutin semua apa kata psikolog ini selama 6 bulan, gue merasa sehat betul gitu. Gue merasakan sensasi badan yang sama ketika tanpa obat, dengan obat. Kan obatnya cuma 2 minggu, psikolognya 6 bulan. Iya bener, kerasa gitu. Jadi ketika ngikutin beliau tuh sudah diakui sebenarnya. Cuman memang ADHD ini kan memang kesulitan soal konsistensi dan fokus. Play victim. Sosok korban. Enggak, emang bebal aja saya bebal gitu. Jadi aku coba-coba sendiri, kayaknya nggak apa-apa deh kalau aku nggak ini, nggak itu, nggak aku jalanin. Ketemu bulan puasa, hancurlah situ kesempatanku. Kenapa? Karena aku pikir dengan aku sudah tahu aku sudah tahu penyakitku, aku pikir badanku akan jadi bagus dong. Berarti kan? Ternyata tidak juga signifikan. Gitu. Kupikir aku udah tahu, aku udah ngelakuin ini, aku ngelakuin ini. Mungkin itu juga karena sebelum Ramadan aku nggak mempersiapkan ya apa yang menjadi PR ku, habituasi baru yang sudah diberikan itu nggak aku kerjakan. Jadi ketika di bulan Ramadan baru aku kerjakan si PR tersebut, teman-teman, itu dia juga nggak langsung berdampak. Namanya mindset, habituasi dan regulasi emosi itu butuh waktu. Dia bukan sehari, 2 hari, 3 hari terus langsung ada efeknya kelihatan. Beda sama obat, karena dia kan memang booster hitungannya ya, dia ekstrak kimia dimasukin ke tubuh. Yang memengaruhi juga cara fungsi otak. Iya. Tapi kalau kita mau buat natural dari regulasi pikiran, dari kebiasaan, itu butuh waktu, nggak bisa abrakadabra. Itulah lalaiku. Ketemu bulan Ramadan, aku kayak gini mungkin, handphone yang baterainya 100%, storage-nya bahkan kosong, tapi cepat panas. Akhirnya nggak bisa buka banyak tab, bahkan dia bisa tiba-tiba mati. Padahal full baterainya, storage-nya kosong. Aku ngerasa kayak gitu, cepet banget drop gitu. Padahal aku ngerasa sahurku udah bagus, makanku udah nggak berlebihan, kayak gitu di bulan Ramadan. Dan akhirnya kan itu berarti mulai lagi tuh aku, berarti emang aku ahli neraka nih. Emang udahlah aku tuh munafiknya, nggak layak baca Quran, Allah nggak izinkan aku untuk baca Quran. Aku kayak gitu lagi tuh, kayak gitu lagi, berantakan lagi si mindset yang udah dilatih selama 6 bulan itu. Karena nggak aku disiplin, karena aku tidak disiplin, aku nggak beradab dengan diriku sendiri, aku menzalimi diriku sendiri dengan tidak menjadi disiplin, maka aku sedih lagi, capek lagi, ngedrop lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kemarin. Kemarin dong berarti. Masih di bulan kemarin. Dengan cerita Akang aku jadi ini Kang. Aku bahkan juga pernah dulu punya stigma, kayaknya kalau misalnya aku kan pernah konseling juga ya, even ya tadi not that serious. Aku sempat mikir mungkin karena aku kurang tilawah kali, kayak sering banyak stigma orang-orang yang mikirin mental health itu ya karena kurang ruhiyah, padahal malah kebalikannya ya. Bisa kita lihat justru intensitas ibadah kita dipengaruhi oleh mental health itu. Iya betul. Iya kan, kayak ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang ini malah kenyataannya nggak kayak gitu. Justru stigma-stigma yang ada di orang itulah yang mungkin perlu kita putar balikan gitu. Tapi kalau Akang pernah nggak? Aku pingin nanya sih, apakah Akang juga jangan-jangan dulu punya stigma gitu sebelum Akang tahu gitu bahwa Akang ada ADHD? Oke, pertama stigma itu ada apa enggak di kepala aku, gitu ya pertanyaan. Karena dia udah bilang tuh di awal, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan lurus. Sebenarnya tuh dari dulu udah ada tanda-tandanya untuk aku segera minta tolong atau aku memeriksakan diriku ke psikolog atau ke psikiater. Apa tanda-tandanya nih? Gitu. Tanda-tandanya adalah aku selalu bertemu dari SMP dengan orang-orang dengan luka batin atau dengan penyakit mental dari aku SMP. Dan aku cepet banget relate sama mereka. Contohnya?
ada temanku yang orang tuanya bercerai waktu SMP. Kemudian dia banyak cerita sama aku. Kemudian aku tuh pendengar yang baik banget dan solutif. Dari aku SMP tuh aku dikenal sebagai orang yang solutif gitu, orang yang mau nemenin banget gitu. Oh iya oke gitu. Banyak orang gitu, laki-laki perempuan semuanya. Waktu itu juga aku belum ngerti batasan-batasan laki-laki perempuan ya, gitu. Jadi otomatis tentu lebih banyak perempuan kayak gitu. Nah tapi ke yang laki-laki juga ya sama aja gitu. Jadi tuh ke yang laki-laki aku justru lebih agresif dalam arti gue merasa dia tuh sebenarnya butuh gue tolong, tapi nggak sadar butuh ditolong. Kenapa nggak bisa sampai menyadari itu? Nah itu dia. Pertanyaan itu dipegang ya, dipegang ya. Kenapa aku bisa menyadari hal itu? Sampai aku di kuliah, aku bertemu lebih banyak lagi orang dengan penyakit-penyakit itu. Aku ketemu sama di circle terdekatku ada yang skizoafektif. Di circle terdekatku ada yang adiksi pornografi. Di circle terdekatku ada yang dia psikosomatis akut sampai self harm, menyakiti diri dengan benda-benda tajam ke kulitnya. Karena psikosomatis akut ya. Kalau mau terus mules-mules doang itu masih wajar, nggak apa-apa lah. Tapi ada yang psikosomatis akut tuh benar-benar ketika muncul pikiran yang menggelisahkan tuh dia bisa jerit-jerit gitu, bisa histeris, bisa ya kalau misalnya nggak kenal ya kayak orang gila gitu. Kenapa sih dia gitu? Karena psikosomatis akut. Aku tuh ketemu sama orang-orang itu gitu, aku ketemu sama orang-orang itu tuh sehingga aku sebenarnya stigma itu tuh nggak pernah ada di aku. Kalau aku menganggap dia seperti itu karena ruhiyahnya, disabilitas mental itu karena mereka kurang iman. Aku nggak beranggapan seperti itu. Karena beberapa sebagian itu justru aku lihat ada yang punya hafalan Qur'annya lebih dari 5 juz, ada yang alumni pondok pesantren, ada yang marbot masjid. Orang-orang yang tadi kusebutin punya penyakit itu di kampus maksudnya. Kalau waktu SMP ya modelnya itu aja tadi tuh yang banyak curhat-curhat itu ya. Jadi aku nggak ada stigma itu. Aku agak kebingungan aja sih. Gimana cara menghubungkan itu aku memang bingung. Tapi apa tandanya tadi pertanyaannya? Apa tandanya sampai Akang tahu dia perlu ditolong si laki-laki itu sampai Akang maksain pengen nolong dia? Atau Akang tahu dari mana kalau Akang tuh punya disabilitas mental? Itu ternyata dari penjelasan ibu psikologku disebutin simptom-simptomnya. Kenapa aku bisa relate sama yang misal adiksi pornografi, sama yang skizoafektif, sama yang bipolar, sama yang psikosomatis akut, sama yang ayah ibunya bercerai. Itu karena sebagian simptom mereka, gejala-gejala yang mereka ada di aku. Aku sebenarnya merasakan apa yang mereka rasakan, tapi aku nggak tahu, aku nggak sadar. Aku pikir aku baik-baik aja karena aku bisa menasehati mereka. Padahal aku bisa nasihatin mereka karena aku juga sakit. Itu juga jadi pukulan tersendiri buat aku. Gitu. Oh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Petunjuknya adalah lu tahu enggak sih kenapa lu selalu ketemu sama orang-orang seperti itu? Lu juga gitu. Dan ke teman-teman aku itu aku menyarankan enggak apa-apa bro kalau lu mau ke psikolog. Kayak gitu. Aku tuh ke teman-teman. Padahal kalau ini ya sorry banget ya. Kalau misalnya kamu tersinggung sama aku, tapi kalau kata aku kayaknya kamu perlu dibantu sama obat deh, kamu ke psikiater aja. Ke teman-temanku tuh aku bilang kayak gitu. Aku bilang aku kenal pada diriku sendiri, aku mengenali batas kemampuan diriku sendiri, aku punya help seeking behavior gitu. Dan aku sarankan mereka untuk dibantu. Padahal aku nggak nolongin diriku sendiri, aku nggak nggak menyadari hal itu pada diriku sendiri, sehingga stigma itu nggak pernah ada di kepalaku. Kayak gitu. Kang nih, maaf aku motong ya. Jadi kan let's say ternyata yang Akang lalui itu sebenarnya kan buat orang itu sangat berat gak sih? Mesti gini, Akang ngerasa ini orang dia punya ini punya itu, tadi mental banyak lah, skizo segala macam, dan itu sangat berat buat mereka dan Akang sampai menyarankan gitu. Padahal kan Akang malah itu juga dan itu berat gitu kan. How did you cope with that? Kayak kenapa Akang bisa apa pegangan Akang bisa bertahan selama itu tanpa tahu bahwa Akang sebenarnya lagi sakit? Kebayang gak maksud aku? Selama 20 berapa tahun berarti? Akang lebih dari 25 tahun makanya. Iya, Akang bisa bertahan dengan segala kondisi itu yang tadi ya. Itu memberatkan fungsional Akang juga kan untuk beraktivitas kan. Tapi orang-orang nge-treat aku seperti aku baik-baik aja. Bahkan Akang pun juga nge-treat orang-orang tuh ceritanya kan. Apa peganganku bisa bertahan gitu. Kenapa kan? Akang sampai apa powernya maksud aku ya gitu ya.
Aku dapat jawabannya dari psikiaterku. Gitu kan. Aku ceritain psikiater itu teman-teman, ini juga FYI, nggak semua psikiater itu punya fungsi konseling. Jadi sama dokter psikiater itu, dokter spesialis jiwa itu sama kayak kita ke dokter umum, mungkin kurang dari 10 menit. Gitu. Ininya Pertemuannya. Gitu. Oke. Nggak lama dia gitu. Kalau mau pakai BPJS atau kalau ke psikiater itu bisa BPJS. Kalau ke psikolog tuh nggak bisa, belum masuk dia. Tapi kalau di beberapa wilayah besar kayak Jakarta gitu, setahu Udah bisa. puskesmasnya ada psikolog dan bisa pakai BPJS. Nggak, klarifikasi ya kalau misalnya ternyata aku salah. Kayak gitu. Nah kalau ke psikiater itu nggak ada fungsi konseling. Nah aku maunya konseling. Jadi aku ambil jalur eksekutif waktu itu, VIP, supaya ada konselingnya. Nah aku ngobrol tuh, jadi panjang waktunya dengan psikiater tuh, lebih dari 2 jam. Dari situ aku baru tahu. Aku sampaikan kan semua keluhanku, terus dokternya juga nanya, apa yang buat kamu bisa bertahan, bisa jadi sarjana, kamu presiden mahasiswa, kamu bisa bantu teman-temanmu itu. Iya, bahkan Akang jadi founder itu gerakan. Iya, aku bikin founder gitu, aku bikin gerakan gitu. Apa ininya, gimana cara kamu bangkitnya gitu. Terus aku ceritain, oh dok, dalam momen yang ini gitu, ada momen salah satu lowest point aku itu adalah ada 2 checkpoint sebenarnya. Momen pertama itu waktu nauzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, waktu pernah berzina hati. Semoga udah nangkap nih. Oke. Mungkin perlu digamblangkan aja kan. Astagfirullahaladzim. Pacaran gitu ya, waktu maba gitu. Terus putus. Dan waktu putus itu, waktu pacaran itu, aku bilang sama guru ngajiku kalau aku pacaran. Emang kurang ajar gua. Bentar, itu pas putus aja ceritanya. Apanya? Ke guru ngaji. Enggak, sebelum. Oh, pas pacarannya. Pas pacarannya. Cerita ke saya pacaran, Pak. Iya, gitu sama guru. Terus sama guru ngajinya, gitu. Dia nggak ngebahas. Terus kan kalau kita ngaji itu kan sama ustadz gitu. Ada juga ustadz yang manajemennya kan, ustadz yang mengelola. Nanti kamu ketemu lagi sama ustadznya, kitab ini tanggal sekian kan gitu. Nah, aku lebih banyak cerita sama beliau, sama ustadz yang manajerialnya ini lebih banyak. Beliau nih yang nemenin. Oh, nemenin gitu. perjalanan perjalanan sampai ke putusnya. Perjalanan yang ke putusnya gitu. Nah, di titik itu aku tahu sumber kekuatanku adalah ngaji gitu. Sumber kekuatanku adalah circle terdekatku itu. Yang kata ustadz yang pegang manajer itu bilang, "Oh iya," gitu. Sama juga nih. Sama kayak ustadznya juga. Begitu aku bilang aku pacaran, "Oh iya," gitu. Gitu. Saya juga putus kamu gitu. Padahal gue sudah membayangkan gue akan dimarahin gitu. Wala taqrabu zina finar gitu. Sesungguhnya gue udah deg-degan dan akan takut digituin. Tapi kok gue survive ya sama ustadz? Oh mungkin sama pengelolanya. Kalau ustadz harus perlu jaga karisma kan. Tapi kalau sama asatis-asatisnya mungkin agak keras sedikit nih, aku dipukul nih kayaknya aku nih. Ternyata enggak juga. Oh gitu. Gak heran tuh di situ, Akang. Heran banget. Justru di situ yang buat yang aku bikin aku kayak korban dari ustadz yang sabar gitu loh. Iya, korban dari ustadz yang sabar untuk nyaman berada di dalam ketaatan gitu kan. Ditanya tuh pertanyaan simpel kayak oh iya, happy nggak berhubungan sama dia? Iya. Ini wow, oke. Happy nggak pacarnya, seru nggak gitu. Jadi kamu kalau ke kampus semangat, tugas-tugasmu selesai gitu. Ditanyain kayak gitu. Iya. Nggak judgmental ya? Nggak judgmental gitu. Dampingin pacaran juga nggak lama sebenarnya. Kalau tapi hitunglah, namanya kan kamu bilang tadi zina hati ya. Jadi dari PDKT aja kita hitungnya itu total 6 bulan dari PDKT ya. Dan selama proses itu ketemu terus sama ustadz yang abang ustadz yang manajerial itu, laporan gitu berkabar. Ini pacaran gue progresif. Gitu. Ya karena aku tidak merasa, karena aku merasa aman jadi aku sudah terus kan. Gitu. Nah, beliau yang menyadarkanku kalau sebenarnya kenyamanan dan ketenangan itu hadirnya kan dari Allah. Ini Allah bizikrillah gitu kan. Itu sering diulang-ulang gitu. Hanya dengan mengingat Allah kita menjadi tenang. Jadi aku selalu ditanya, kamu tenang nggak? Kamu nyaman nggak? Oh iya, saya kesini kak, saya kesini bang ustadz, pacarannya, gitu. Mainnya kemana? Terus, astagfirullahaladzim ya. Iya terus gini bang ustadz, saya cerita ini, gini ustadz gitu. Dengan sumringah tuh cerita tuh kamu? Enggak sih, gitu. Cuman
yang saya kagumi ustadznya ya, dia cukup sabar sekali, mungkin juga di dalam hati cukup bergemuruh juga, kurang ajar pula nih santriku nih kan, atau adik ini mau belajar ngaji adabnya jelek betul gitu kan. Sering lagi gitu, beliau yang menyadarkan aku gitu. Di situ juga aku sadar bahwa kita tuh nggak mungkin belok ke kanan kalau kita nggak menjauh dari kiri. Nice Gak analogy. mungkin kita belok ke kiri kecuali kita menjauh dari kanan. Nggak mungkin kita bermaksiat sambil terus melakukan ketaatan. Salah satu ada yang hambar, ada yang dominan. Salah satu pasti ada. Meskipun sebenarnya bisa diselang-seling ya, kayak hari Senin aku maksiat. Jangan gitu. digunakan ya ini idenya. Cuma ini sharingnya ya. Senin tuh aku maksiat gitu. Hari Selasa nanti aku ngaji yang banyak gitu misalnya. Atau aku pergi untuk kajian, menambal gitu untuk menambal ya. gitu. Kayak udah ke kiri nih Iya. karena kita. Sebenarnya bisa diselang-seling gitu. Iya. Tapi pada akhirnya ada yang dominan, ada yang kalah. It's either yang Kiri atau yang kanan, nggak tahu yang mana. Oke. Yang kemaksiatan atau yang ketaatan. Sampai akhirnya aku menyadari, oh yang menang adalah yang ketaatan. Gitu karena ustadznya gitu. Yang tidak judgmental ke aku itu pun udah jadi satu hiburan tersendiri, kayak ustadznya fokus aja dengan materi-materi kajiannya gitu. Assalamualaikum, kok antum ini belum datang gitu. Jadi di kontrol seperti biasa aja gitu. Jangan lupa ini tanggung jawabnya begini dan sebagainya gitu. Ya udah gitu. Apa namanya? Jalan aja. Abang ustadznya juga yang karena aku panggil Bang tuh muda banget soalnya. Beliau dia dalam rangka takzim aja sih. Saya agak jauh juga usianya sebenarnya. Cuma aku panggil abang aja biar dekat gitu. Bang ustadznya juga sabar pula kan gitu. Justru lebih nyaman sama ini dan circle teman-temanku yang tadi gitu. Ketimbang ketika aku pacaran. Gitu. Nah, akhirnya aku mutusin hubungan itu, pacaran itu akhirnya udah aku putusin. mudah gitu Kang. Akhirnya aku putusin untuk nerima keputusan dia mutusin aku. Benar. ini kayak punchline baru ya. Berarti diputusin. Aku gampang lagi. Iya. Oke. Jadi Mau nanya kenapa kayak nggak perlu ditanya. mungkin singkatnya. Lebih ke gimana melalui setelah diputusin itu. Aku cerita setelah diputusin aja kondisiku gimana. Oke, iya, karena iya, aku itu, bilang kan itu. lowest point kan. Ya benar. Nangis. Oh. Nangis jerit-jerit begitu. Cerita nggak ke abang? Iya dong, jelas cerita pasti. Karena kan itu Iya. aku merasa, maksudku aku merasa lebih kepada guru-guru ngajiku, kepada circleku jadi tempat pulang ketimbang pacarku gitu. Di situ aku merasa dapat ketenangannya gitu. Aku nangis, sholat berantakan pada saat itu gitu. Dan yang narik untuk kemudian bangkit lagi ya ngaji dan circle pertemananku itu gitu. Yang membuat aku recovery pelan-pelan. Di situ juga aku sadar bahwa zina itu pun hati atau bahkan mungkin zina pikiran, maksudnya berprasangka buruk, itu pasti Allah meskipun belum tentu di dunia tapi pasti Allah balas gitu. Karena hatiku pernah merasakan kenikmatan dalam maksiat ketika berpacaran gitu ya. Romantis sebelum akad gitu ya. Atau kontak fisik juga ada gitu ya. Maka seluruh panca inderaku termasuk hatiku tuh Allah berikan rasa sakit gitu untuk mengganti semua kenikmatan dalam perzinahan itu gitu. Karena nggak ada ketenangan di dalam kemaksiatan. Ketenangan tuh adanya, kebahagiaan tuh adanya dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Jadi begitu putus sakitnya luar biasa. Dan aku pikir itu jadi cost buatku untuk kembali merasakan kenikmatan ketaatan. Diganti dulu semuanya itu ibaratnya. Aku sakit pas diputusin tuh sakit. Sakit fisik. Demam, malas sekolah, malas Psikosomatis kampus. ini. Iya gitu. Cuman gara-gara gua ketua kelas, jadi gue tetap harus datang lebih awal untuk kontak dosen dan sebagainya. Jadi secara kuliah gue kelihatan baik-baik aja. Itu satu momen, satu checkpoint yang bikin aku bangkit itu adalah guru ngajiku gitu dan circle terdekatku. Yang kedua adalah waktu COVID, oke. itu yang tadi gue bilang 2020. 2020 itu yang gue bilang sholat zuhur sampai 4 kali, asar tuh sampai 3 kali. Iya, yang karena gitu. nggak yakin udah sholat atau belum. Iya. Gimana caranya bisa bangkit dan aku tetap produktif kemana-mana, balik lagi. Itu adalah karena iman. Nyebelin ya. Tapi sumpah. Kok nyebelin sih? Nggak, maksudnya kayak so religius banget sih gue gitu. Tapi sumpah itu tuh ngefek banget di aku. Karena aku selalu terdorong untuk pengen bantuin orang, mikirin orang lain gitu. Aku
hyper fokus gitu. ADHD itu diantaranya adalah dilebihkan oleh Allah. Dia punya kemampuan hyper fokus. Jadi selain dia sulit fokus, dia malah kalau fokus Dalam banget, deep banget. Makanya aku pendengar curhat yang baik. Gitu. Aku kalau selama sekolah tuh aku nggak pernah belajar, dalam tanda kutip nggak pernah belajar. Dan ya menurutku astagfirullahaladzim. Ya sholat mungkin soalnya terlalu gampang. Ya aku nggak ngerti ya. Pokoknya nilaiku bagus terus gitu. Aku masuk SMP terbaik, salah satu yang terbaik lah menurut aku. Kemudian atau belajarnya waktu itu aku seadanya banget. ya, nggak yang menyengaja. Enggak sama sekali yang terencana SKS gitu. Pasti tentu saja. Benar-benar hamin satu tes aku baru Justru belajar. SKS tapi kepegang gitu. Kepegang gitu. Hyper fokus. Iya. Sebentar tapi aku bisa paham semua. Gitu. Waktu SMA aku jalur prestasi. Masuk ke salah satu SMA terbaik. Dari SMA terbaik itu aku masuk ke kampus salah satu juga yang favorit waktu itu, jalur undangan. Jadi gue gak pernah masalah dengan pendidikan gitu, dengan hyperfokus itu. Nah, aku hyperfokus ke orang lain, nggak ke diriku sendiri. Aku terobsesi untuk bantuin orang lain. Makanya selalu pingin ke orang lain bantu-bantu itu karena ini juga ya. Itu jadi salah satu berkelindan loh ya. Ada selain itu ya ada luka batin juga, ini cuman agak panjang, aku nggak ceritakan aja. Cuman itu emang dari efek dari ADHD-nya juga. Dan yang menyelamatkan aku untuk tidak hyperfokus pada orang lain dan membuat aku balik lagi sama skripsiku itu karena sahabatku, balik lagi sama circle. Balik lagi sama circle. Apa Kang ini kisahnya? Sahabatku tuh menanggapi ceritaku. Aku inget banget karena ini nempel, ini yang menyelamatkan aku untuk sampai akhirnya aku dalam tanda kutip begitu dia ngasih advice itu gue langsung UP gitu, langsung usul. Emang seberapa lama Kang? Maksudnya aku tadi sibuk sama yang mengabaikan skripsi. Lebih dari 10 semester seingatku. Wah. Lebih dari 10 semester seingatku ya. Iya aku UP-nya semester 10. UP-nya ya? UP-nya. UP-nya. Kan ada 2 tahap, aku tahap 1 aja di semester 10. Oh my God. Dan selama itu tuh aku nggak ngurusin diriku sendiri. Ngurusin orang lain. Iya boleh lah dibilang seperti itu. Meskipun aku merasa pada saat itu aku seneng ngelakuin hal ini. Jadi aku bilang ini aku produktif. bukan lagi menzalimi diriku sendiri gitu. Aku nggak mau. Aku denial untuk disebut seperti itu. Padahal iya aku menyisakan tenaga dan menyisakan energi untuk diriku sendiri sehingga ketika ngerjain skripsi aku udah capek. Oke. Habis energinya duluan ya. Iya. Nah, di circle ngajiku ini, sahabatku ngasih tahu gini. Ya, lu tuh jangan terlalu mikirin orang lain. Lu tuh harus beriman pada qada dan qadar. Ah, maksudnya gimana? Kok lu nggak nyambung dengan apa yang gue ceritain? Kan gue lagi nyeritain sahabat-sahabat gue di jurusan gue. Ada yang orang tuanya baru bercerai, makanya mereka nggak bisa beres skripsinya. Ada yang kelilit utang, ada yang gini, ada yang gini. Gue lagi cerita teman-teman gue, kok jadi disuruh iman qada dan qadar sih gitu. Lu jadi dengerin gue dulu. Oke, gimana terus disampaikan. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu atas ketentuan Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas ketentuan Allah. Jangan lu tolong setiap orang yang lagi dalam masalah. Jangan lu tolong, karena boleh jadi dengan merasakan sakit dan masalah itulah mereka nanti jadi lebih baik, jadi lebih matang, lebih dewasa. Tapi karena lu masuk, lu bantuin, tertunda kesempatan mereka untuk belajar. Lu tuh harus beriman pada qada dan qadar bahwa apa yang ditakdirkan kepada orang-orang itu, sahabat-sahabat lu itu yang makanya lu pengen all out bantuin karena menurut lu sayang sama mereka. Justru ketika lu bantuin mereka, lu manjain mereka, lu gak sayang sama mereka. Lu merenggut kesempatan mereka merasakan sakit dan salah, sehingga gara-gara itulah mereka jadi bangkit dan lebih matang, lebih lebih tough lagi menghadapi kehidupan ini. Lu harus beriman sama qada dan qadar. Wow, gue bilang langsung comeback tuh, langsung bisa dari situ, dari ceramah itu ke UP deket banget tuh. Nah, habis dapat nasihat tadi itu ya terkait qada dan qadar itu, apakah hanya skripsi? Nggak hanya dong. Wow, itu luar biasa. Apakah skripsi aja ngereter progress, ada improvement atau juga terkait tadi ya Kang, yang bahkan sholat juga sampai berkali-kali gitu. Sebenarnya nasihat itu cuman membuat Kang punya boundaries aja. Gitu, karena apa sih dulu istilahnya sekarang people pleaser ya. Iya, people pleaser. Nah, itu juga berangkat dari luka batin dan hal lain sebagainya lah. Yaitu bahasan kami dengan psikolog gitu. Berkelindan dengan ADHD ini gitu. Nah, nasihat tentang iman itu sebenarnya hanya membuat aku berprogres di skripsiku. Tapi ke yang lain-lain itu tidak sebenarnya. Jadi aku dalam kondisi tetap kayak demam terus, tetap begadang dan hal lain sebagainya gitu. Nah, begitu aku ke dokter itu, ketemu psikiater itu di 2024 itu, aku sampaikan hal tersebut.
waktu saya putus dari pacar saya begini yang bikin saya comeback. Waktu Covid yang begini yang saya bikin comeback. Gitu. Salah satu juga yang pernah bikin aku down juga pernah waktu pegang himpunan terus konflik himpunan lah gitu, itu juga bikin aku down. Apa yang bikin comeback? Aku ceritakan lah semuanya. Dan alasannya muter-muter di situ. Oh karena circle pertemanan. Oh Terulang karena ngaji. terus, terucapkan Circle terus. iya itu terus gitu. Terus sampai terakhir aku sebutin, oh saya ikut ini santri siap guna pondok pesantren dari ya SSGDT pondok pesantren dari Tauhid Santri program Siap Guna. santri siap guna. Oh iya saya tahu, saya pernah dengar program itu. Nah dokternya, psikiaternya yang bilang, jadi kegiatan ngaji kamu itu, gitu, ketika kamu ngaji itu dia menggantikan fungsi obat. Selama ini makanya Akang bertahan itu dengan Karena ngaji itu dan circle itu jadi antidepresan buat aku. Ternyata ada hubungannya. Memang keimanan dengan kondisi kesehatan mental itu berkorelasi ya. memang berkorelasi. Cuman masalahnya kalau aku nggak ketemu psikiater, aku nggak ketemu psikolog, aku nggak tahu yang bikin jadi sakitnya tuh apa. Jadi ibaratnya kayak tadi tuh makan tenggorokan sakit, makan gorengan, aku minum obat, gitu. Gorengannya nih apa gitu? Yang bikin aku terus insomnia, burnout terlalu cepat, down. Aku nggak tahu kalau nggak ketemu dokter, nggak ketemu psikiater, nggak ketemu psikolog. Angle mana cara berpikir yang salah? Habituasi apa yang harus dibangun? Gimana caranya rilis emosi? Ini kan materi yang menurutku tidak semua pengajian membahas ya, gitu. Kayaknya juga jarang deh ngebahas kayak ginian. Tapi ketika dokter itu sampaikan, aku juga ada kesyukuran baru tuh. Kalau ke psikolog pertama kali dapat diagnosa bikin aku ngedown, kalau ke psikiater justru bikin aku happy. Karena maksudnya oh ternyata ada dampaknya gitu ketika aku hadir penuh sadar utuh gitu. Boleh jadi bahkan hyper fokus di pondok pesantren Darut Tauhid, di Masjid Darut Tauhid ketemu Kiai Haji Abdullah Gim Nasyar gitu. Ketika aku menyimak Ustadz Dr. Akmal Syafril, ketika aku menyimak Ustadz Salimah Filah, ketika aku menyimak kemudian Ustadz Nur Ihsan Jundullah, itu tuh bisa sampai punya kemampuan yang sama dengan obat gitu. Itu yang buat aku sampai bisa jadi bertahan, punya kekuatan, sampai bahkan punya co-founder Identiverse ya. Itu juga berangkat dari keresahanku. Kayaknya banyak deh pelajar yang perlu dibantu. Jadi Identiverse itu identify the universe, mengenali universitas, mengenali universe semesta, maksudnya semesta potensi di dalam dirimu, semesta di sekelilingmu gitu. Poin utamanya diantaranya ada 3 pilar tempat kita nice membahas. Salah satunya tentang kesehatan mental. Itu juga dari kegelisahanku dan teman-temanku ya. Itu gitu. tuh bikin itu berarti belum sadar udah bikin tahu itu. udah bikin itu udah kepikiran mau nyelamatin orang lagi aja saya. Gitu. Dan ketemu sama circle yang positif itu kan jadi makin bagus juga nih kalau ada gerakan belajar SMP SMA kita edukasi dari awal gitu. Ada nggak Kang guncangan? Maksudnya kan itu would be different setelah Kang tahu ternyata gue itu perlu ditolong gitu. Mempengaruhi nggak ke Identiverse ke banyak hal? Kan apalagi baru ya? Baru dia hitungannya kayak belum ada setahun lah. Januari 2024 baru mulai jalan si Identiverse itu. Mempengaruhi ya enggak? Mempengaruhi, jelas mempengaruhi. Artinya aku pertama kali coba dalam posisi memformulasikan berarti kan saran-saran dari psikolog, saran dari psikiater dan tetap dalam produktivitas gitu kan. Aku mencoba. Nah di bulan Ramadan kemarin itu yang aku bilang, yaitu aku akhirnya ngaruh ke Identiverse itu, nggak kepegang juga karena tadi aku menzalimi diriku sendiri dengan tidak menjalankan PR-ku yang sudah dikasih tahu, udah diedukasi dengan baik oleh psikologku gitu. Jadi tuh aku nggak beradab sama diriku sendiri. Beradab tuh artinya kita disiplin dalam pikiran, perasaan dan badan. Aku punya kebutuhan terhadap olahraga lebih tinggi. Orang ADHD itu kebutuhan terhadap olahraganya harus lebih terjaga, harus lebih terjadwal, nggak boleh sampai enggak banget. Itu akan membantu dia aware sama seluruh tubuhnya. Karena mempengaruhi regulasi otak atau karena mempengaruhi kecerobohannya. Orang ADHD itu bakal sering ceroboh, kayak sering kakinya sendiri, nabrak gelas gelas apa segala rupa, kecerobohan, lupa gitu. Nah dengan sering berolahraga meskipun nggak mesti kardio, itu membuat kesadaran terhadap seluruh anggota panca indera tubuh dan seluruh anggota tubuh tuh makin baik gitu. Nah aku tidak melakukan itu gitu. Aku tidak beradab sama diriku sendiri gitu. Adab itu tadi ya, disiplin dalam pikiran, perasaan dan
badan. Dalam pikiran ya aku nggak boleh tuh marah-marah kayak gitu. Wah aku ahli neraka nih aku. Karena 1 2 dan nggak ada orang lain ngomong gitu loh ke aku. Itu juga jadi ini ya rigid gitu. Katanya sih adik-adik juga jadi perfeksionis ya. Cuman aku lebih merasa aku tuh rigid, terlalu kaku gitu. Wah aku isanya susah, subuhnya berat. Udah mulai masuk nih dalam ini indikator munafik nih apa iya gitu. Jadi terlalu gitu aku ke diriku sendiri. Nah itu kan berarti tidak disiplin dalam berpikir. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Jangan menghakimi diri sendiri. Wong Allah aja memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas gitu, bertaubatlah gitu. Disiplin dalam pikiran. Dengan pikiran itu keperasaan juga jadinya lebih tenang, sehingga ke badan, ke aktivitas jadi lebih terkelola gitu. Aku nggak menjaga adabku, sehingga di bulan Ramadan kemarin down lagi, gak berantakan lagi. Justru juga dengan bikin pergerakan itu aku merasa aku makin relevan dengan ranah pelajar yang mau aku lihat audiensnya atau mau tarik jadi bagian daripada komunitasku gitu. Aku nggak begitu jauh nih sama keresahan mereka. Sebenarnya dari segi tujuan dari segi tujuan itu nggak mempengaruhi, tapi dari kinerjaku itu mempengaruhi. Masuk ke Syawal ini yang bikin aku kenapa akhirnya balik lagi kayaknya butuh dibantu oleh psikiater. Gitu kita perlu mengenali batas kemampuan diri gitu ya. Setelah Ramadan aku tadi marah-marah tadi kan. Banyak self blame karena target-target amalan. Itu dan gara-gara itu di bulan Ramadan performanceku seperti itu dan aku itu selama 1 bulan itu aku nggak sholat subuh. 1 bulan Ramadan itu Kang. Syawal. Oh Syawal, nggak sholat subuh. 6:30 jam gitu. Ngerti ya kita semoga tetap diterima ya Allah gitu. Terlambat terus gitu maksudku. Down, badannya down terus. Debunya terus di situ aku mikir kayaknya aku perlu langsung dibantu deh oleh obat. Karena kalau dia recovery-nya normal dari angle berpikir, dari habituasi gitu kan, kemudian dari rilis emosi, itu step kalau normal ya bisa insya Allah sebenarnya. Cuman dengan produktivitas yang ada, dengan target-target kerjaanku, dengan kewajibanku di rumah maupun di pekerjaan, aku perlu dibantu juga deh gitu. Jadi aku balik lagi nih ke psikolog, ke psikiater gitu. Tapi kali ini nggak ngambil jalur eksekutif karena agak ini juga ya sebenarnya. Bahkan sesungguhnya gitu ya. Lebih mahal obatnya ketimbang dokternya. Ya, gitu. Jadi aku ngambil jalur BPJS, teman-teman bisa. Qadarullah dengan skemanya aku sampai di rumah sakit tipe A. Kalau BPJS itu kan nggak bisa langsung ke tipe A sebenarnya. Oh ya ada tingkatannya tergantung rujukan. Qadarullah disarankan sampai ke tipe A gitu. Kemudian bertemu dengan psikiater. Ya psikiaternya sampaikan, Mas ini FYI buat teman-teman yang mungkin belum tahu pasien psikiater itu kayak gimana, pasien polijiwa itu kayak gimana. Jadi kita bakal di asesmen sama susternya. Dan kita tuh akan diminta untuk fokus sama gejala-gejala yang kita rasain. Dicatat nanti sama susternya, komputer susternya akan terhubung dengan dokter. Gitu. Kita tuh sebenarnya nggak akan pernah tahu apa diagnosa kita di suster maupun di dokter. Sependek yang aku pahami ya. Gitu. Jadi setelah sama suster di asesmen, keluhannya apa saja, kemudian kita ketemu dokter yang aku bilang di bawah 10 menit. Gitu, maka aku perlu prioritaskan apa nih yang harus aku keluhkan. Memang harus pegang catatan, harus sudah siap karena nggak bisa lama-lama antrian juga kan panjang. Sampaikan gitu, dokternya sudah tahu sebagian di laptopnya kan begitu. Apa Mas yang bisa saya bantu gitu kan? Aku sampaikan keluhanku. Nah habis itu beliau edukasi aku gitu. Tapi beliau tuh nggak yang kayak dokter umum. Ya kamu tuberkulosis. Iya kamu tipes kan. Kalau dokter umum seperti itu diagnosanya gitu ya? Diagnosanya jelas. Iya. Setelah pulang tuh kamu sakitnya ini, obatnya ini gitu. Kalau di psikiater tuh nggak gitu. Kita tuh diminta fokus sama gejalanya aja. Apa gejala kamu gitu. Karena khawatir mungkin boleh jadi kalau dikasih tahu diagnosanya kita malah ke doktrin atau nyari-nyari tahu sendiri. Ntar mungkin makin malah iya. Panik atau malah diglorifikasi. Aku kan penyakitnya ini, jadi tolong maklumin aku. Itu jadi kayak gitu. Malah jadi mental korban lah intinya. Iya. Gitu. Okay. Aku sampaikan keluhanku, terus beliau sampaikan. Ini namanya mix, Mas. Yang Mas rasakan itu 1, 2, 3 ini masuk ke anxiety.
yang 456 ini masuk ke depresif gitu. Jadi ini kelelahan saraf ada di bagian otak, jadi memang harus dibantu dengan obat. Nanti pelan-pelan dosisnya akan kami kurangi. Dari situ baru aku ngeh. Aku waktu itu belum sadar gitu. Jadi gue kenapa? Jadi nama diagnosanya apa? Kok gue cuma diedukasi doang gitu. Sebentar dia resepkan obat, dia resepnya tidak ada tulisan nama diagnosanya apa. Aku proses terus sambil ke bawah ke ruangan apoteker aku mikir penjelasan edukasi. Oh mix. Tadi tuh namanya Mixed Anxiety and Depressive Disorder, MADD. Oh itu namanya ya. Oke. Aku baru tahu. Dan itu adalah diagnosa yang lebih parah ketimbang diagnosa yang waktu aku pertama kali ke psikiater. ADHD. Itu di psikolog. Oke. Kan dari psikolog, abis itu aku ke psikiater minum obat 2 minggu. Diagnosa dari sana adalah moderate mild depression. Oh oke. Depresi ringan. Kemudian pas bulan Mei kemarin itu Baru banget ya. baru kemarin. Itu baru sebenarnya jadinya lebih parah gitu daripada yang kemarin. Itu karena itu tadi ya, aku menzalimi diriku sendiri, aku tapi istilahnya jadi lilin gitu, menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Sejatinya aku ternyata tidak benar-benar dalam tanda kutip beramal jariah gitu. Karena dalam saat yang bersamaan aku nggak memberikan hak tubuhku untuk istirahat, untuk olahraga, untuk membagi dengan baik waktu-waktuku gitu. Aku nggak beradab sama diriku sendiri gitu. Dan setelah dibantu obat itu aku langsung tuh disiplin jadinya kan. PR dulu dari psikolog tuh aku lihat lagi PR-nya apa lagi, aku kerjain lagi itu semuanya langsung. Astagfirullahaladzim, ibu maafin aku dulu aku. Tapi langsung signifikan perubahannya. Langsung banget. Padahal sebenarnya kalau dari segi obat, termasuk dalam tadi segi ibadah yang langsung lebih terkendali. Sebelum itu di bulan Ramadan balik lagi tuh lupa jumlah rokaat, jumlah ngajinya juga susah. Bukan hanya jumlah rokaat yang aku lupa, jumlah wudhu juga lupa. Itu jadi salah satu tolak ukur aku tuh. Belum bisa itu lagi. Aku pengen nanya nih Kang, tadi Kang sempat mention juga tentang yang akhirnya ngerasa bahkan gara-gara sholat subuh dan isya'nya bermasalah, termasuk ciri-ciri orang munafik gitu kan. Tapi akhirnya Kang langsung ngebantah sendiri, padahal kan Allah Maha Pengampun gitu. Itu kan berarti ada shifting realization ya, shifting. Gue nggak begitu. Itu apa Kang titiknya sampai akhirnya Kang bisa mendamaikan diri dengan kondisi itu? Balik lagi ya, beneran deh. Punya circle dan guru ngaji itu penting. Berarti ada momennya. Ada momennya gitu. Gue dibantu itu nggak bener-bener. Berarti sendiri. Cerita ya Kang? Oh iya. Ada kan kita, pengajian itu pengajian intensif. Kita nggak bisa cuma tablik aja. I see. Okay. Gitu. Yang berarti se-intimate itu ya, bercurhat kondisi. Iya betul gitu. Ada circle-nya, ada guru ngajinya gitu. Jadi nggak bisa juga cuman kajian umum terus gitu juga nggak bisa. Menurutku ya, dalam rangka develop diri dan develop iman gitu ya, skill dan juga iman. Gimana cara dia tidak bertabrakan gitu. Seolah-olah kalau semakin pinter nggak makin beriman, atau kalau makin beriman berarti skillnya jelek. Gimana tuh supaya berkembang? Itu perlu ngaji intensif sih menurutku. Dan itu emang dibantu gitu. Aku dibantu sama guru ngajiku, sama circleku gitu, dibantuin untuk jangan sampai sekeras itu tuh berpikirnya gitu. Itu nggak tepat cara sebenarnya. Allah tuh punya hujah yang ini loh. Dari mana hujah yang aku tahu? Allah Maha Pengampun ini segala rupa. Selain aku cari sendiri karena aku suka ngaji, guru ngajiku yang kasih tahu. Kayaknya Allah nggak gitu deh Syahrial gitu. Karena kamu lalai subuh isya atau subuh dalam 1 bulan, lalai terus kamu jadi ahli neraka. Bayangkan kalau setiap satu dosa Allah langsung hukum kita di dunia. Udah jadi apa kita ini kan? Setiap satu dosa dihukum. Kamu masih diberikan waktu kesempatan. Ini kesempatan kamu bertobat. Allah tuh selain punya aturan, kita juga harus ingat sifatnya Allah. Allah itu Maha Penerima Taubat, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kamu yang harus jangan galak-galak sama dirimu sendiri. Allah aja kasih kesempatan kedua, kok kamu nggak kasih kesempatan kedua sama dirimu sendiri? Kayak gitu. Insyaallah. Nih kan, Akang sebagai orang yang udah sampai di tahap bisa menemukan antitesis pikiran sendiri ya. Karena self blame itu kan sebenarnya harming ourselves juga gak sih Kang? Karena kita muter aja gitu, kitanya nggak bener, kitanya nyalahin diri, gitu terus makin down.
dan Akang udah di tahap sekarang. Akang sebagai orang dengan ADHD dan yang tadi yang aku sebenarnya nggak hafal kepanjangannya. Itulah pokoknya. Apa yang mau Akang sampaikan buat orang-orang dengan struggle serupa? Insya Allah. Berarti ya, sesama kami maksudnya sesama orang-orang yang dengan disabilitas mental. Maybe mereka masih di tahap struggling yang seperti ini dan mungkin mereka belum punya circle ngaji, Kang. Barangkali lewat ini mereka bisa. Sebenarnya itu solusinya salah satunya teman-teman. Sebenarnya salah satunya itu ya FYI aja gitu, teman-teman itu ada Temani Brothers bisa diakses, tolong dicari tahu di websitenya kayak gitu. Yang buat struggling ya. Kesadaran bahwa kita itu hyper independent itu juga bagian daripada trauma, bagian dari sebuah kesalahan. Kalau apa sama sekali nggak mau minta bantuan orang tuh salah gitu. Sama sekali nggak mau minta bantuan orang lain tuh salah gitu. Ada hadis yang mengatakan tidaklah kamu beriman kecuali kamu mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Sampai dibilang gitu. Hubungan manusia dengan manusia, muslim dengan muslim, persahabatan kita itu harus saling mencintai, gitu. Kalau nggak gitu, kita disebut nggak beriman. Dan bagaimana cara kita mencintai sahabat-sahabat kita itu? Sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kalau kita buat kesalahan, kita pengennya dikasih kesempatan kedua, toh. Kalau kita buat salah, kita maunya dimaafkan, toh. Kalau kita dapat kesulitan, kita pengennya dibantu, toh. Maka perlakukanlah orang seperti itu, gitu. Maka perlu ada kesadaran bahwa muslim itu justru kita saling support gitu. Jadi kalau misalnya kamu boleh jadi punya momen salah cerita ke orang, dia malah menghakimi kamu. Ada momen kamu salah kurang cocok sama psikolognya misalnya, itu juga kan cocok-cocokan katanya ya. Qadarullah aja aku dapat FYI psikologku itu saran dari guru ngajiku. Gitu yang menyarankan itu Masya adalah Allah, guru ngaji nih kayak harus beliau bisa gimana ya memisahkan kapan aku ke guru ngaji, kapan ini diselesaikan oleh saya, iya, dan mana oleh pakar psikologi gitu. Dan menariknya salah satu metode terapi dari psikolog ini bahkan beliau menyarankan aku untuk juga ruqyah. Masya Allah. Kak Syahrial dalam titik-titik ini saya bisa bantu, tapi ada titik-titik sebelah sini yang ini perlu dibantu oleh ustadz. Ada ustadz ahli ruqyah yang baik yang bisa memisahkan antara mana urusan psikologis, mana dia gangguan jin dan setan. Saya saranin Kak Syahrial ke sana. Se-balance itu gitu. Jadi yang perlu diketahui sama sesama kami yang lagi struggling adalah kita perlu minta tolong. Kalau misalnya dapat kesempatan salah orang, jangan nyerah please. Atau mungkin boleh DM langsung aja ke teman-teman. Saya mau nyari guru ngaji ntar nantinya ya. Di DM ke teman-teman ya, jangan ke DM Instagram saya. Nanti teman-teman yang akan mempertemukan kawan-kawan dengan para asatis, jangan sama saya. Saya sama teman-teman sama-sama lagi belajar gitu ya. Bahwa kita perlu minta tolong, kita perlu saling support. Jangan menyerah kalau karena pernah 1, 2, 3, 4 kali salah orang atau kurang cocok dengan psikolog. Atau bahkan keluarga sendirilah yang menjadi beban bahwa ngapain kamu psikolog? Ngapain aku ke psikiater? Privilege itu di situ nggak hanya ekonomi menengah ke atas, tapi ibuku tuh lebih dari 20 tahun kerja di rumah sakit. Ibuku hire di rumah sakit. Jadi beliau sangat terbuka dengan hal seperti ini. Dan dari mana uang aku buat ke psikolog? Itu kan juga agak cukup besar. Tetehku support. Keluarga itu seterbuka itu. Aku punya privilege itu mungkin. Bedanya sama teman-teman kali ya. Sedangkan ada teman-teman yang struggling justru di dalam keluarganya. Maka aku sampaikan kita perlu saling support. Kita saling dukung. Kita gak bisa sendirian. Kita butuh bantuan profesional dalam makna psikolog dan dalam makna psikiater, tapi juga kita perlu punya circle gitu untuk membantu regulasi diri kita. Itu buat yang sama-sama struggling. Please jangan nyerah. Kalau misalnya teman-teman udah mulai kepikiran kok kayaknya suara rel kereta itu agak lebih merdu dibandingkan suara orang-orang yang ngebully aku ya, kok rasanya melihat darah yang ngucur dari tangan itu lebih nikmat ketimbang kecambuk pikiran dan gejolak perasaan yang aku rasakan ya. Kalau teman-teman udah mulai merasakan itu, bahkan sudah mulai melakukan itu, DM teman-teman nih atau lakukan minta tolong sesuatu, jangan sendirian. Lakukan sesuatu. Kalau teman-teman udah mulai berpikir kok kayaknya enak aja kalau aku tabrakin aja motor ini ya,
gimana kalau misalnya aku gantung aja kepalaku ini di sebuah tas tali di kamarku ya. Kalau udah mulai sampai lintasan pikiran itu, please cari orang lain, jangan nyerah. Allah itu sebenarnya pasti memberikan kita substitusi. Kalau keluarga kita nggak support, sebenarnya ada circle kita yang support, ada ustadz yang support. Allah tuh nggak mungkin membiarkan kita benar-benar sendiri. Teman-teman yang harus peka, yang harus mau memberanikan diri minta tolong. Coba lagi percaya setelah pernah salah percaya kepada orang untuk minta tolong. Jangan menyerah. Allah tuh sebenarnya udah hadirkan orang-orang yang tulus, tapi boleh jadi kamu generalisir. Karena pernah aku sama ibuku aja aku diginiin gitu, atau sama sahabatku dari zaman aku SMP aja aku diginiin, apalagi sama teman kantorku yang baru kenal beberapa lama. Boleh jadi teman kantormu itu adalah tentara Allah yang dilembutkan hatinya untuk nemenin kamu. Itu jangan menyerah, please banget, jangan menyerah. Itu yang mau aku sampaikan. Masya Allah. Aku nggak tahu mau respon. I'm stunned. Ya, makasih banyak Kak Syariel. Mungkin that's all I can say. Dan aku yakin teman-teman yang nonton yang entah lagi struggling, entah kenal seorang yang juga dengan posisi yang sama, mereka akan mendapatkan teman dan semoga juga dapat petunjuk ya apa yang harus mereka lakukan menjadi pegangan. Dan insya Allah ini menjadi hujah manfaat untuk banyak orang insya Allah. Dan mungkin makasih banyak lagi Kak Syariel untuk sharingnya, dan semoga Allah lancarkan ya perjuangan ini. Masih baru banget ya Allah. Semoga dilancarkan. Tapi saya kelihatan baik-baik saja kan. Terima kasih loh, itu sebuah pujian. Bagi kami dengan orang-orang disabilitas mata terlihat baik-baik saja adalah sebuah pujian guys. Sesungguhnya buat kami hal kecil seperti terlihat baik-baik saja, senyum, happy itu berat aslinya guys. Seringkali malah orang yang sering tertawa dan senyum tuh deep down inside they had a lot of things happen. Itu bagian dari coping mechanism dia. Aku mungkin pengen closing statement sih Kak. Boleh. Aska maksudnya ya. Ska. Aku jadi kakak ya. Ska. Buat teman-teman yang tidak sakit mental. Oke. Buat teman-teman non disabilitas mental, non disabilitas fisik. Buat teman-teman yang baik-baik saja. Ada loh sesuatu yang ingin kami dengar dari kalian. Ada loh sesuatu yang ingin kami dengar dari kalian. Ada loh gitu. Aku mau kasih tahu itu deh. Gitu. Kami orang-orang yang dengan disabilitas mental, aku nggak bisa wakilin yang disabilitas fisik, hapunten. Tapi aku pikir ini akan bisa jadi lebih membesarkan hati kami dan melapangkan dada hati kami juga, melapangkan dada kami juga gitu. Teman-teman yang tidak punya penyakit mental, yang Allah anugerahi anggota fisik tubuh yang lengkap, neurotransmitter yang baik-baik saja, saraf yang bekerja baik-baik saja, tidak seperti kami yang punya anomali-anomali. Kami minta tolong untuk dikasih kesempatan lebih lama untuk memperbaiki diri, bahwa kami yang pelan-pelan ini punya tujuan. Gitu. Tolong kasih kami kesempatan waktu lebih lama. Tolong lebih bersabar sama kami. Tolong temenin kami. Sesungguhnya bahkan kami tuh boleh jadi lebih tahu kondisi diri kami sendiri harus diapakan, tapi kami butuh ditemenin gitu. Aku bisa menasihati diriku sendiri gitu kan aku tadi sering ngaji katanya, terus kenapa perlu ke psikolog, terus kenapa perlu ke psikiater gitu, karena aku perlu dengar nasihat itu keluar dari orang lain. Kami butuh penguatan dari orang lain gitu. Buat Syahrial, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Syahrial pelan-pelan. Syahrial nggak apa-apa, besok masih ada kesempatan. Anggap aja tugas ini nih sahabatku yang tadi kasih nasihatku soal kode dan kode, dia bilang, ya lu anggap aja baru dapat skripsi itu baru kemarin banget. Jadi jangan berpikir, wah ini udah lebih dari semester 10 nih, gue bodoh banget kayaknya. Lu jangan mikir kayak gitu. Nah dia itu yang ngejarin aku untuk mindsetnya disiplin gitu ya, beradab gitu ya. Dia yang ngajarin aku. Nah, anggap aja itu baru kemarin. Kami tuh butuh ditenangkan gitu, karena kami udah capek dengan lintasan pikiran kami sendiri. Kami udah lelah dengan gejolak perasaan kami sendiri gitu. Kami nggak butuh lagi nasihat. Kami nggak butuh lagi untuk dikasih masukan. Karena kita udah lelah gitu. Dan sebagian dari kami boleh jadi bahkan hapunten banget, nggak perlu lagi disuruh ngaji.
gak perlu lagi disuruh sholat karena kami sudah maksimal melakukan hal tersebut. Tapi kami nggak tahu nasihat dari psikolog dan psikiater. Jadi kami terus makan gorengan. Sehingga sholat kami, ngaji kami itu dia jadi painkiller, membunuh rasa sakit, tapi nggak menyembuhkan gitu. Dia bakal comeback lagi kan, kami jadinya kayak nggak sembuh terpola terjadwal gitu terus gitu. Gitu kan nggak perlu nasihatnya lagi. Kadang-kadang sebagian ada juga sebagian memang perlu diingatkan untuk meningkatkan ibadahnya. Ritualistik itu jelas aku tadi sampaikan gitu bahwa keimanan itu memang ngaruh gitu. Tapi sebagian dari kami itu nggak butuh lagi disaranin sama teman, lu banyak doa deh, lu banyak ngaji deh gitu. Kita butuh orang, teman yang nemenin kita gitu. Tolong sabar sama kami gitu. Ada hadisnya deh, teman-teman bisa cari. Nabi Muhammad SAW itu menyukai amalan, bahkan lebih menyukai amalan ini ketimbang teman-teman beriktikaf di Masjid Nabawi. Amalan apa itu? Yaitu amalan di mana seorang muslim membantu urusan muslim lainnya dalam satu hari itu sampai semuanya terpenuhi. Bahasa hadisnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW lebih menyukai amalan tersebut daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Aku boleh dikoreksi, mungkin bisa salah, tapi tim editor tolong boleh coba ditampilin nanti. Redaksi kalimatnya mungkin agak kurang tepat hadis riwayatnya. Itu yang mau aku sampaikan sebagai closing statement. Aska. Thank you Kak Syahril untuk pesannya. Itu juga jadi tamparan sih buat aku sebagian ya, karena aku juga half of it, kayak mungkin aku juga termasuk keduanya. Dan mungkin itu juga jadi nutup obrolan kita. Insyaallah akan ada bincang-bincang hijrah lainnya yang gak kalah inspiratif. Yang jelas makasih banyak sekali lagi Kak Syahril buat sharingnya hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Insyaallah kita ketemu lagi di Hijrah Story bersama narasumber-narasumber lainnya. Dan juga buat teman-teman yang punya kisah yang ingin berbagi seperti Kang Syahril, boleh, mau sih aku tolong dong isi link di sini, diisi, dan insyaallah kita akan bantu sebarkan gitu ya hikmah-hikmah yang ingin teman-teman bagikan supaya kebermanfaatannya lebih meluas gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau tampil, misal nggak mau hadir di studio, it's okay, we can arrange that. Kita bisa hanya tampilkan kisah ceritanya saja. Intinya kalau kalian punya keresahan, gue pingin nih hujah-hujah atau hikmah-hikmah kehidupanku ini bisa didengar banyak orang, supaya lebih banyak orang yang merasakan manisnya iman, klik link sini terus sharing bersama kita. Itu aja mungkin dari aku. Sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.